keempat yang tidak menguasai bahasa satu sama lain ya. Misalkan A dan D, A dan D, sama-sama bahasa Inggris, sama-sama punya bahasa Inggris, berarti dia tidak perlu penerjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forza Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru semua untuk berdiskusi mencari solusi. Baik teman-teman guru semua, kali ini saya akan memberikan pembahasan pretest untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk bagian yang kedua ya. Sebelum kemarin saya sudah upload satu video untuk part yang pertamanya ya. Jadi teman-teman semua bagi yang sudah ajuan berkasnya disetujui, silakan mulai mencicil ya untuk belajar persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Ya. Bagi yang masih ditolak tapi ada perbaikan, silakan diperbaiki. Bagi yang sudah fix final, tinggal diajukan saja dan mulai belajar. Oke teman-teman semua. Nah, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, kita mulai saja videonya. Oke teman-teman, ini adalah soal yang pertama pada part yang kedua ini ya. Teks berikut ini untuk soal nomor 4 sampai 6. Biasanya ada soal tipe seperti ini, nanti soalnya seperti ini nanti untuk beberapa soal biasanya. Oke, kita bahas untuk yang pertama ini teman-teman semua. Nah, teks berikut ini adalah untuk soal nomor 4 sampai dengan nomor 6. Nah, A, B, C, D, E. Nah, ini ya, A, B, C, D, E adalah 5 orang diplomat. Nah, di sini ya. A hanya dapat berbicara bahasa Inggris. Nah, kemudian berbicara bahasa Inggris dan Jerman ya. Berarti dua bahasa dikuasai oleh A ini. Kemudian B hanya bisa berbahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Berarti 3 bahasa. Prancis, Jepang, dan Cina. C sendiri hanya dapat berbicara bahasa Jerman. Nah, C ini hanya berbicara bahasa Jerman, cuma satu saja. Kemudian yang D ini hanya berbicara dalam bahasa Inggris saja, Jepang, dan Cina. Inggris, Jepang, Cina, maaf ya, berarti 3 ya. Kemudian E hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman, 2 bahasa ini. Nah, untuk soal seperti ini, biasanya pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Diplomat, nih ya, diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa yang mana? Nah, ini 2 bahasa. Berarti kalau saya baca soalnya, kemudian baca teksnya, baca soal, baca teks, itu akan mengganggu konsentrasi tentunya ya. Jadi waktunya juga akan lebih lama, ya. Kemudian contoh yang kedua ini, setiap kali saya baca soalnya, diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina, berarti kita baca soal, baru baca teks, juga akan menghabiskan waktu teman-teman. Sama, nanti nomor 6 juga, ketika saya baca soal ini, ya sudah nanti harus baca teks lagi. Ini berarti harus berulang kali kita baca teks. Nah, untuk menyikapi soal seperti ini teman-teman, alangkah baiknya buat tabel teman-teman ya. Ada A, B, C, D, E ke bawah, kemudian bahasa yang dikuasai apa saja. Oke? Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita buat tabel seperti ini ya. Misalkan A ini menguasai bahasa Inggris dan Jerman, berarti A ini Inggris dan Jerman, oke ya. Kemudian B ini menguasai bahasa Prancis, Jepang, Cina, B Prancis, Jepang, dan Cina. Kemudian yang C berbicara bahasa Jerman saja, yang C ini hanya bahasa Jerman saja. Kemudian yang D berbicara bahasa Inggris, Jepang, Cina, bahasa Inggris, Jepang, Cina, dan D ternyata yang berbahasa Jerman dan Prancis saja. Nah, kalau sudah seperti ini kita gunakan untuk mengganti soal teman-teman. Nah, jadi langsung kita ubah soalnya jadi bentuk seperti ini, kemudian kita langsung fokus ke masing-masing soal teman-teman. Misalkan nomor 4 ini, diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa. Tinggal yang lebih dari 2 bahasa mana? Nah ini. Berarti jawabannya adalah yang B. Ada lagi ternyata ini, dan ini, dan D. Jawabannya adalah B dan D. Mana B dan D? B dan D berarti yang D. Nah, kalau soalnya sudah kita rubah bentuk seperti ini, maka teman-teman akan semakin mudah, gitu ya. Jadi tidak perlu baca teks lagi. Kemudian yang kedua adalah diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina. Bahasa Jepang dan Cina. Jepang, Cina. Nah ini ya B. Ini berarti B. Kemudian D.
B dan D juga. Jepang dan Cina kan? Jepang dan Cina. B dan D juga. Hanya 2, B dan D lagi. Jadi jawabannya nanti B dan D ya. Kemudian soal yang terakhir, jika 2 orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah, nah berarti nanti yang memerlukan penerjemah adalah 2 diplomat yang tidak menguasai bahasa satu sama lain ya. Misalkan A dan D, A dan D sama-sama bahasa Inggris, sama-sama punya bahasa Inggris, berarti dia tidak perlu penerjemah. Sama-sama menguasai bahasa Inggris ya. Kemudian D Jepangnya nggak bisa ya, tapi si D bisa. Tapi ini karena bahasa Inggrisnya dua-duanya ada, berarti dia tidak perlu penerjemah ya. Jadi yang A ini bukan. Kemudian yang B adalah B dan E, B dan E, B dan E. Berarti kalau ada yang sama nanti tidak perlu B dan E. Nah ini ada yang sama juga, ada yang sama, berarti tidak perlu ya. Kalau ternyata dia dari Jepang, dia pintar bahasa Jepang ya, dia nggak bisa kan yang B, berarti cukup pakai bahasa Perancis. Dua-duanya pakai bahasa Perancis bisa. Nah, berarti yang B juga tidak usah. Yang C itu B dan C, B dan C, B dan C ini ya. Nah ini berarti ini nanti tidak bisa, ini tidak bisa, nah ini tidak bisa, ini tidak bisa. Tidak ada bahasa dari 2 diplomat ini yang dikuasai sama ya, 2 bahasa yang sama, 1 bahasa sama dikuasai 2 diplomat itu, tidak ada. Ini artinya B dan C ini dia yang membutuhkan penerjemah. Karena ketika C bisanya bahasa Jerman saja, sedangkan B tidak bisa bahasa Jerman, ya otomatis yang B harus membutuhkan penerjemah bahasa Jerman gitu. Karena yang C itu tidak bisa, kecuali yang atau kebalikannya, misalkan B bahasa Perancis ya, C maka C untuk berkomunikasi dengan B harus mempunyai penerjemah bahasa Perancis ya, Jepang, Cina gitu. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, kalau ada tipe soal seperti ini silakan teman-teman, alangkah baiknya soalnya dirubah ke bentuk tabel seperti ini, nanti tentunya akan mempermudah teman-teman semua. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 7 ya. Semua orang yang bekerja keras pasti sukses. Semua orang bekerja keras pasti sukses. Nah ini. Kemudian kesuksesan, berarti lanjutan dari ini ya. Kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Maka kesimpulannya sebenarnya ini, nah, ya. Semua orang bekerja keras, dia tentunya akan bahagia. Intinya gitu. Jadi kita tinggal lihat saja, ini kesimpulan ini modus ponens silogisme. Ini adalah silogisme sebenarnya teman-teman semua. Kesimpulan yang tepat adalah semua orang sukses pasti bahagia. Nah ini ya, sukses itu didapat dari apa? Dari kerja keras. Jadi tidak mengenai ya, jadi nomor yang A ini salah. Yang kedua, sebagian orang sukses pasti bahagia. Sebagian orang sukses pasti bahagia. Nah ini kita simpan. Tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Nah, ini juga kita simpan ya. Tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Kemudian sebagian orang yang kerja keras akan bahagia. Padahal di sini semua ya, semuanya bahagia. Nah, ini tidak usah. Nah, ini sudah jelas salah ya. Tidak semua orang sukses bahagia. Ini sudah kontradiksi dengan pernyataan. Berarti kemungkinannya hanya C, B, dan C. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah ini. Pertanyaan adalah semua orang yang kerja keras pasti sukses ya. Orang yang kerja keras pasti sukses. Sukses pasti bahagia. Ketika orang itu sukses pasti dia bahagia. Intinya kan gitu. Kesimpulannya dari premis tersebut adalah semua orang yang kerja keras bahagia. Semua orang yang kerja keras dia bahagia. Di sini ada tidak? Ternyata tidak ada. Atau kebalikannya, tidak semua orang yang kerja keras, tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Nah, ini adalah kebalikannya dari yang pertama ini. Jadi kemungkinan kalau tidak ini ya ini. Ya, ini berarti yang sesuai dengan jawaban ini adalah yang C. Tidak semua orang yang kerja keras itu tidak bahagia. Jadi semuanya itu merasakan bahagia. Intinya seperti itu. Oke, lanjut teman-teman semua. Yang nomor 8. Beberapa anak, ingat, beberapa anak sedang makan di warung, ya. Semua warung, nah ini, semua warung ternyata ada di lingkungan sekolah. Nah ini kalau ini sudah jelas sekali teman-teman. Jadi nanti beberapa anak, intinya nanti jawabannya harus beberapa anak ya.
ya, beberapa anak. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini semua. Padahal di sini kan beberapa anak yang sedang makan itu cuma beberapa ya. Berarti kalau semua jangan dipilih. Kalau semua jangan dipilih ya. Di dalam lingkungan sekolah tidak ada warung. Nah, ini sudah jelas salah. Beberapa anak. Nah, ini. Nah, ini kalau saya langsung lari ke sini, teman-teman. Kan di sini keterangannya beberapa anak sedang makan di warung, gitu kan? Nah, berarti kesimpulannya ini beberapa anak makan di lingkungan sekolah. Nah, ini salah. Nah, ini pembahasannya ya. Beberapa anak sedang makan di warung. Semua warung ada di lingkungan sekolah. Kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa pasti menggunakan kata beberapa ya. Kalaupun nanti soalnya semua, pasti nanti jawabannya adalah beberapa. Jadi kesimpulan yang tepat untuk jawaban di atas adalah beberapa anak ini sedang makan di dalam lingkungan sekolah. Ini jawabannya berarti yang tepat adalah yang D. Oke, teman-teman semua, ini untuk pretest pada bagian kedua atau part yang kedua saya cukupkan di sini. Simak video berikutnya untuk part yang ketiga. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya untuk teman-teman semua agar dapat mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, simak terus dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.